banyak perempuan memakai jilbab itu karena ada peraturan wajib jilbab. Makin cepat, tanda petik, jilbabisasi, itu berarti daerahnya emang makin keras. Dan kita harus tahu, nggak mungkin kita menekan perempuan itu terus-menerus buat diatur busananya. Yeah. Perempuan ini pasti akan melawan. Kami itu dapat pesan yang cukup banyak dari dua negara. Dua negara Iran tuh. dan Afghanistan. Mereka bilang, perempuan-perempuan Indonesia harus bergerak, jangan sampai meniru kami. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam acara Seruput Kopi. Ya, Seruput Kopi kali ini saya kedatangan senior saya. Jadi ini senior saya ketika kami bersama-sama di Hutan Kayu ya. Mas Andre ini kalau saya selalu mengingatnya sebagai orang yang cukup berjasa juga dalam karir jurnalis, atau saya sih nggak sebagai jurnalis tapi sebagai aktivis sampai sekarang ini. Terima kasih Mas Andre udah hadir di sini ya. Sebelum kita ngobrol, saya sedikit memperkenalkan ke pemirsa Cokro TV sosok Mas Andreas Harsono, nama lengkapnya. Beliau ini jurnalis senior dan khusus wartawan senior lah ya, wartawan yang lebih memfokuskan pada investigasi. Karya-karya Mas Andre itu udah banyak ya, bahkan yang serius itu misalnya tentang air apa? Privatisasi air. Terus liputan tentang kelompok-kelompok minoritas juga ya Mas Andre ya. Dan Mas Andre pernah, sampai sekarang masih ada ya Mas Andre yang majalah Pantau itu ya? Yayasan Pantau. Tapi majalahnya sudah website aja. Jadi Mas Andre itu mendirikan juga namanya Yayasan Pantau, di mana di forum itu atau di komunitas itu mengumpulkan atau berkumpul para wartawan-wartawan baik yang pemula ataupun yang sudah expert juga seperti Mas Andre ini, untuk menulis tentang isu-isu yang tulisannya itu atau reportasinya itu lebih serius dan panjang, ya kan? Karena kalau sekarang ini harus diakui memang udah cukup jarang ya, udah cukup langka ya, Mas Andre. Nah, kali ini di Cokro TV, Mas Andre bukan untuk bercerita tentang yang privatisasi air atau dan lain-lain, tetapi saya undang beliau ini sebagai peneliti senior Human Rights Watch. Karena di Seruput Kopi sebelumnya saya kan mengundang Mbak Heni Supolo, dan di situ sempat saya ungkapkan terkait temuan hasil dari penelitian ya Human Rights Watch terkait adanya kayak semacam penggunaan pemaksaan jilbab di sekolah-sekolah negeri dan instansi pemerintah yang sifatnya itu sudah melanggar kebebasan hak asasi manusia lah istilahnya ya. Nah, kita akan membicarakan masalah ini karena kita langsung nih ketemu dengan ketua timnya. Tapi sebelum itu Mas Andre, saya ingin juga tanya ya, selama ini kan Mas Andre yang tadi saya sebutkan, tema-temanya kan misalnya lebih kepada privatisasi air atau tema-tema yang istilahnya tuh lebih ke ekonomi sosial, ekonomi yang lebih isunya bukan dalam tanda kutip agama lah ya. Apalagi ini lebih spesifik lagi tentang jilbab. Nah, mungkin Mas Andre bisa jelaskan kenapa kok Mas Andre tiba-tiba atau kenapa mengambil penelitian ini ke isu jilbab? Pertama, banyak teman cerita gitu ya, sambil makan malam, mengeluh susahnya cari sekolah buat putri-putri mereka, bukan putra, putri. Belakangan ada satu kawan dekat, namanya Nur Lailiyatul Masuroh. Dia dari Nahdlatul Ulama. Dia bilang bahwa saya harus melakukan investigasi terhadap kasus perundungan, intimidasi,
ancaman, bahkan kekerasan atas nama wajib jilbab. Leli ini mengalami. Laili ini mengalami. Laili ini lulusan pesantren, kuliah di Universitas Gadjah Mada, pakai jilbab macam-macam ya. Ada yang pernah pakai gamis, jilbab panjang. Ya, ada yang pernah jilbab, ya macam-macam lah. Jilbab itu kan bukan satu. Nah, sedemikian serius sehingga dia menulis buat saya, mengajak saya bertemu, bilang ini masalahnya. Dia bilang perlu orang yang bisa membuat tim besar, bisa melakukan analisis, punya budget tentu, karena harus meliput banyak provinsi di Indonesia. Singkat kata saya tertarik, saya lapor ke kantor, saya bikin proposal, saya bikin budgeting, saya bentuk tim dan bekerja. Hasilnya I wanted to run away. Aku ingin lari jauh. Terbit tahun 2021. Ini ya hasilnya itu. Tapi yang saya pegang ini juga bisa diakses di websitenya Human Rights ya. Betul, ada ya. Human Rights Watch. Bisa baca di website Human Rights itu. Nah, jadi yang membujuk saya untuk melakukan ini didukung oleh abangnya, masnya, teman baik saya Ahmad Suwaidi dari Nahdlatul Ulama, adalah Laili ini. Dia bilang ini masalah serius, korbannya banyak. Nah, Laili lantas bergabung dengan tim yang saya bentuk, ada 8 orang semuanya. 7 itu perempuan, saya satu-satunya yang laki-laki. Nah, ketika melakukan penelitian, jadi mengambil berapa tempat untuk penelitian ini? Antara 2014 sampai 2021 itu 15 provinsi. Di 15 provinsi ya. Dari 34 provinsi Indonesia. Dari tahun berapa? 2014 sampai 2021. 2021. Jadi cukup panjang juga ya ininya ya. Kalau dari segi durasi waktunya gitu untuk memantau perkembangan yang terjadi terkait isu jilbab ini ya. Betul. Dan kemudian apa Mas Andre, temuan yang mungkin pemirsa Cokro TV perlu dijelaskan juga, nggak semua bisa mengakses, maksudnya agak malas juga misalnya ada yang malas, tapi mungkin bisa dijelaskan secara singkat lah kira-kira temuan yang paling mendasar dari hasil Human Rights Watch itu apa? Temuannya yang paling penting adalah ternyata banyak perempuan memakai jilbab itu karena ada peraturan wajib jilbab. Ada peraturan tingkat kabupaten, Indramayu, Tasikmalaya, Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Aceh, sampai Provinsi Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan lain-lain. Mereka memakai jilbab karena ada sanksi. Ada peraturan dari wali kota atau bupati atau gubernur, itu sebetulnya pada bawahannya, dan bawahannya harus menerapkan ini. Sampai guru-guru, sampai murid-murid. Kalau tidak mentaati tata busana yang ditentukan, itu ada sanksinya bertahap. Mula-mula diberi tanda petik nasihat, tanda petik hijab tutorial, sebetulnya teguran, dalam kata-kata resminya adalah teguran, 1, 2, 3, itu naik terus. Sampai tentu ditekan untuk keluar dari sekolah, atau ditekan keluar dari pekerjaan. Ini termasuk guru sekolah negeri, ya, kepala sekolah negeri, dosen universitas negeri, dokter, departemen-departemen kesehatan, perindustrian, dan seterusnya. Jadi hampir semua instansi dong yang diteliti oleh Mas Andre dan teman-teman ini. Jadi ini karena ada peraturannya. Peraturan ini ya urut kacang, yang atas tekan bawahnya, bawahnya tekan bawahnya, akhirnya yang paling jadi korban paling banyak ya anak-anak sekolah itu, anak-anak perempuan. Nah, kalau yang namanya berarti itu peraturan daerah ya, Perda ya? Ada 3 macam. Peraturan daerah, peraturan provinsi, peraturan nasional. Nah, yang peraturan nasional hanya 2. 1 pramuka, yang kedua seragam sekolah negeri. Nah, tetapi selain peraturan ini, 3 tingkat ini, ada yang dibikin oleh eksekutif. Kebanyakan dibikin eksekutif. Hanya sedikit yang dibikin oleh DPRD, legislasi. Kalau yang dibikin, kalau Perda kan berarti terkait eksekutif dan juga legislatif ya. Betul. Di daerah gitu. Betul. Nah, kalau yang misalnya kayak eksekutif itu seperti apa ya, kayak keputusan gubernur, surat edaran, surat surat gitu ya. anjuran, bahkan ada yang
surat himbauan, semua efektif itu. Yang diteken oleh bupati, wali kota, gubernur. Tetapi di bawah itu yang tidak kami data, ada peraturan seragam sekolah tentu yang dibikin oleh kepala-kepala sekolah. Saya duga ini puluhan ribu. Kemudian kepala-kepala kantor, departemen, dari departemen A sampai B, BUMN dari A sampai Z itu ada semua. Saya duga ini puluhan ribu, bila tidak ratusan ribu. Apa namanya, aturan dari sekolah-sekolah itu? Ya, karena sekolah negeri aja ada sekitar 150.000 sekolah negeri. 150.000 yang diteliti oleh... Oh enggak, kami teliti jumlah ininya ya? hanya 15 provinsi. Nah sekarang ini kan rame nih, khususnya terkait dengan pemaksaan jilbab sebagai seragam gitu ya. Nah itu apakah sebelum misalnya Mas Andre dan kawan-kawan itu meneliti langsung, itu juga dikarenakan apa namanya, ada di lapangan tuh keluhan-keluhan seperti itu, Mas Andre? Oh ya, ya kami gampang sekali sebenarnya, tinggal menghubungi organisasi-organisasi perempuan di Padang, di Solo, di Medan, di Pekanbaru, di Jambi, di Banyuwangi, di Jogja, di Semarang. Itu mereka langsung bilang, ini, sekolah itu, kantor ini, kantor itu. Dan dari situ pakai teknik bola salju, satu korban memperkenalkan pada korban yang lain. Muncul semua itu. Nah, dari temuan itu Mas Andre, daerah mana yang istilahnya itu yang benar-benar membuat atau melahirkan aturan itu sangat dalam tanda kutip represif ya buat perempuan gitu? Agak susah ya membandingkan satu sama lain, tetapi yang paling represif adalah peraturan yang sudah melarang perempuan tanpa jilbab di tempat umum. Itu Aceh punya itu. Lantas beberapa daerah di Sumatera Barat juga ada. Jadi sebentar. Jadi ini bukan sekolah ya, bahkan keluar rumah pun itu ada aturannya sendiri. Iya. Kalau di Aceh saya tahu lah ya, karena itu sebagai daerah istimewa kan sudah disetujui juga gitu. Tetapi untuk wilayah lain ada, Banyuwangi ada, Probolinggo ada, di tempat umum juga dirazia, gitu. Artinya juga dilarang kan. Yang sempat ramai kan kayak misalnya di Tangerang gitu ya. Ya. Tapi ya bahkan ya kayak tadi dibilang di mana di Gorontalo, Gorontalo. Ada, di Bengkulu ada, gitu. Jadi macam-macam. Tapi ya derajatnya beda-beda ya. Tentu yang paling ketahuan ada di Aceh, di Sumatera Barat, beberapa tempat di Jawa Barat, itu, Banten, itu. Nah, cara ngitungnya gini. Indonesia ini kan praktis sekarang masih 34 provinsi ya, belum 37 dengan 3 di Papua itu. Nah, dari 24 provinsi itu ada satu yang mayoritas Hindu, Bali. 4 mayoritas Kristen. Ya. Nah, ada 5 itu yang hampir 50-50, Maluku, Ambon ya. Terus 4 di Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur. Ya, jumlahnya beda-beda, tapi kurang lebih hampir sama lah, Kristen sama Islam. Nah, dari 10 provinsi ini, Bali sampai ke Pontianak, itu tidak begitu kuat enforcement-nya. Yang kuat itu di 24 provinsi lain, dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Pekanbaru, Riau, Bengkulu, sampai Sulawesi Selatan, sampai Gorontalo. Walaupun Gorontalo karena berdekatan dengan Sulawesi Utara tidak sekeras misal Nusa Tenggara Barat misalnya, itu keras gitu. Jadi derajatnya beda-beda. Nggak bisa kita bilang sama. Terus kalau lihat cerita-cerita korban tuh makin cepat tanda petik jilbabisasi, itu berarti daerahnya emang makin keras. Nah, dari temuan itu daerah mana yang paling keras ininya? Sumatera Barat, Aceh. Itu paling keras. Itu artinya yang memang istilahnya tuh yang memang sudah dikenal sebagai ini Islamnya kuat gitu ya. Tapi enggak juga ya, karena saya tidak suka waktu Islam yang keras ya. Ini sebenarnya peraturan daerah saja ya. Karena
kita bisa berdebat bagaimana dengan Saudi Arabia yang tidak ada peraturan wajib jilbab sekarang, atau bagaimana dengan Turki pada sejak zaman Kemal Atatürk dilarang pakai jilbab bahkan gitu. Baru setelah Erdogan ini boleh pegawai negeri pakai jilbab. Jadi saya cenderung tidak mengaitkannya dengan agama, tapi mengaitkannya pada negara, pemerintah. Jadi alasan menurut Mas Andre adanya aturan atau peraturan yang dalam tanda kutip diskriminatif dan represif gitu, khususnya buat perempuan, itu dikarenakan aturan itu ya? Aturan. Perempuan tuh kan, saya tanya sama Nong ya, boleh nggak sekolah? Boleh ya. Di Taliban nggak boleh, di Afghanistan. Perempuan boleh nggak bekerja? Menurut Nong? Boleh. Di Kalau Afghanistan di nggak boleh. Dengan atas nama agama juga ya. Nah pertanyaan saya adalah, boleh nggak perempuan menentukan pakaiannya? Harusnya boleh dong. Ya, dia mau pakai pakaian jilbab kecil, jilbab besar, mau pakai gamis, mau pakai tanpa pakai jilbab, mau pakai lengan panjang, lengan pendek, itu kan keputusan perempuan sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat aturan-aturan di sini, kita lihat dari tahun 2001 sampai 2021, yang tanda tangan itu semua laki-laki. Hanya satu perempuan yang tanda tangan, tapi semuanya laki-laki. Jadi yang menentukan aturan jilbab ini ya laki-laki semua. Ya mohon maaf, sebagai laki-laki saya ikut mohon maaf itu. Nah kalau Mas Andres sampai melihat pada misalnya kayak katakanlah parpol mana yang kira-kira mendukung dan menentukan aturan-aturan itu enggak. Jadi kan kita bisa ngelihat tuh. Ya. Ya. Nah, itu sempat di ini juga enggak dipelajari gitu. Ya tentu ada partai-partai yang berbendera Islam pasti membawa policy ini. Tapi lagi-lagi beda. Tiap-tiap partai yang berbendera Islam itu tidak semua sama, naik turun. Sementara partai-partai nasionalis juga tidak sama, satu sama lain tidak sama. Dinamikanya beda-beda. Ya, kayak misalnya artinya, Gamawan Fauzi, dia Bupati Solok dan Gubernur Sumatera Barat yang pertama mengeluarkan peraturan wajib jilbab sebagai bupati ya, gubernurnya bukan dia. Dia dari Partai Demokrat. Tapi kemudian sebagai Menteri Dalam Negeri, dia juga yang membenarkan perda-perda yang disebut syariah gitu. Jadi bukan partai, yang lebih pada individunya. Jadi mungkin juga lebih kepada pemahaman keislamannya juga sih. Jadinya atau begitu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kalau kita baca macam-macam riset, sudah terbit dari ANU, Human Rights Watch, macam-macam. John McBeth, SBY adalah presiden dianggap paling sektarian dalam sejarah kepresidenan di Indonesia dari Partai Demokrat. Dan bukan partainya, tapi lebih pada individunya. Saya duga ya, macam-macam faktor ya, antara lain ketidakmengertian mereka tentang diskriminasi. Nah itu menarik ya, ketidakmengertian terhadap diskriminasi yang kalau misalnya kita melihat kepada katakanlah konstitusi kita, itu kan sebenarnya melanggar konstitusi kita juga kan? Iya. Dalam Undang-Undang Dasar 45, warga negara itu punya hak yang setara. Tidak peduli suku, agama, kepercayaan, warna kulit, apalagi disabilitas, jenis kelamin, orientasi seksual, dan seterusnya. Berat badan, nggak ada itu. Tapi kan banyak sekali politisi kita, pemimpin kita, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono, tidak mengerti itu. Nah di era sepanjang penelitian Mas Andre dan kawan-kawan itu kan memang di eranya SBY ya. Kira-kira selain soal tadi dibilang ketidakpahaman dan soal masalah pribadi lah ya, itu kan soal masalah pribadi. Ada hal yang lain nggak sih yang kan nggak pastinya nggak hanya soal itu kan Mas Andre? Diskriminasi yang membuat kenapa misalnya kok ini
aturan-aturan ini kan jadi banyak. Kalau tadi dibilang sekitar 24 provinsi dengan tingkatan macam-macam, kan bisa dibilang nggak mungkin lah karena faktor itu aja gitu loh. Iya, ya ada faktor masyarakatnya kolot, masyarakatnya susah diajak maju ya. Tapi saya lebih cenderung menyalahkan pemimpinnya ketimbang menyalahkan masyarakatnya. Kenapa? Ya namanya pemimpin, mereka harus membawa masyarakat ini ke arah kemajuan. Harus gebrakan gitu ya. Apapun ya. Dan celakanya kita ini memang punya beberapa pemimpin yang bikin diskriminasi. Soekarno misalnya, dengan pasal penodaan agama tahun 65. Atau Menteri Agama Wahid Hasyim dengan definisi agama yang sempit pada tahun 52. Terus, wah macam-macam ya. SBY tentu yang bikin kerukunan beragama tahun 2006. FKUB. Ya. Gitu. Nah, aturan-aturan yang dibilang tadi diskriminatif itu, Mas Andre, ini kan yang namanya aturan itu kan meskipun sifatnya sangat kelompok gitu ya, katakanlah Islam, misalnya jilbab gitu. Nah, apakah misalnya ada klausul-klausul tertentu yang diberikan kekhususan? Karena kan di setiap wilayah itu kan pasti nggak homogen kan? Betul. Nah, itu gimana menerapkan aturan-aturan itu? Misalnya Mas Andre bukan hanya wawancara terhadap korban kan, tapi juga tentu saja kepada yang pembuat kebijakan itu sendiri ya, kan. Nah, nah itu misalnya itu jawabannya apa gitu loh? Yang ngeles semua lah mereka. Saya wawancara Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, dia bilang di dalam peraturan yang saya buat tahun 2014 itu nggak ada kata wajib jilbab. Bahkan ada kata harus menghormati hak asasi manusia. Tapi kita lihat kalimatnya tuh, busana muslimah disebutkan dalam peraturan itu ya pakai jilbab, rok panjang, lengan panjang, dan lihat hasil implementasinya. Itu yang terjadi sekarang kan. 8 tahun setelah dibikin ya rata itu di 24 provinsi tersebut. Jadi kalau menurut Mas Andre, kejadian-kejadian yang sekarang lagi rame, misalnya kemarin ada peristiwa anak sampai depresi karena diharuskan memakai jilbab, di Jakarta juga ada, dan berbagai daerah lain itu memang dikarenakan aturan dari seragamnya itu. Aturannya itu loh. Nggak hanya seragam, pegawai negeri juga. Dokter juga, departemen-departemen juga, BUMN juga. Banyak tuh, Satpol PP juga banyak. Kalau dalam Permendikbud yang ditandatangani oleh Pak Muhammad Nuh, memang saya juga baca tuh kemarin, kebetulan ngebahas juga. Memang ada secara literer gitu menulis tuh. Ada 3 jenis seragam buat SMA itu, seragam putra, seragam putri, terus ada seragam khusus muslimah gitu. Busana muslimah. Dan di situ juga secara literer juga tertulis jilbab putih gitu. Nah, itu ketika saya tanyakan itu dibilangnya itu bukan keharusan, itu hanyalah model. Iya, tapi lihat hasilnya. Hasilnya gimana? Bahwa di Flores atau di Bali atau di Papua itu tidak diterapkan, itu bukan karena peraturannya, tapi karena daerahnya. Gitu. Tapi misalnya yang saya baca di Human Rights Watch, misalnya kayak bagaimana siswi di Sumbar, dia Katolik, bahkan non-Islam lah ya, tapi dari mulai SD sampai SMA dia pakai jilbab ya? Oh iya, kelas 1 sampai kelas 12 itu. Itu nggak peraturan, coba saya lihat ya, peraturan wajib jilbab ini pelanggarannya banyak itu. Saya bacain satu persatu deh. 1, pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Lantas kebebasan, nah ini dia. 1, freedom of religion and expression. Itu dilanggar. Kemudian yang kedua, prohibition against discrimination. Tidak boleh kita mendiskriminasi perempuan maupun yang non-Islam dan seterusnya. Ketiga, right to privacy and personal autonomy. Ini ketentuan yang sudah diratifikasi oleh DPR. Dilanggar, tidak ada privacy, tidak ada personal autonomy. Ini tubuh perempuan. The best interest of the child. Kepentingan yang terbaik buat anak. Diinjak-injak ini sudah.
right to education, hak akan pendidikan. Anak-anak yang tidak berjilbab nggak akan sekolah, itu dibully terus-terusan untuk pakai jilbab. Cantik pakai jilbab loh, gitu ya. Terus coba dulu, nanti kalau sudah biasa dilatih. Nanti juga biasa. Minority rights, hak minoritas. Yang dilanggar tuh banyak bertumpuk-tumpuk. Makanya kemudian ketika di tahun lalu terbit SKB 3 Menteri ya, itu kan semestinya semacam menjadi solusi ya. Tetapi kan sayangnya kita melihat itu kemudian dibatalkan oleh MA. Salah satu keberatan orang-orang yang menolak SKB 3 Menteri itu mengatakan masa guru menasihati saja tidak boleh. Itu kan tugas guru. Jadi debatnya ada pada kata menasihati. Nah, orang-orang ini lupa nasihat itu diminta, bukan diberikan. Saya misalnya mau minta nasihat sama Teh Nong Darul Mamada. Teh, saya tolong dinasihati gimana soal ini. Bukan terus Anda setiap hari bilang, ini, pakai ini ya, cantik ya, ini ya yang religius, ini yang bermoral. Itu bukan menasihati, itu merundung, itu mengintimidasi, itu mengancam, itu mengganggu. Nah itu yang tidak ditangkap oleh para hakim ya. Ya. Soal Yang menarik hakim-hakim ini ya 3 orang itu. Siapa itu Arif siapa namanya? Mereka nggak baca pengalaman dari di laporan ini ada pengalaman dari 8 negara lain. 1 Xenia di Rusia mayoritas Islam. Kedua Prancis mayoritas Kristen tentu. Ketiga Jerman yang melarang jilbab untuk petugas yang mewakili negara, termasuk hakim, pengacara, jaksa. Iran apa petugas publik lah istilahnya. Ya, enggak hanya di pengadilan saja. Hanya pengadilan kebenaran aja diuji. Iran ini bisa dipenjara sampai 38 tahun untuk menolak jilbab. Saudi Arabia yang tentu belakangan berubah. Terus Suriah, Turki, dan Xinjiang di Tiongkok. Nah, bila kita belajar sejarah debat soal jilbab, minimal di 8 tempat ini, kita tahu bahwa kita sebenarnya dengan mudah belajar untuk membuat keputusan yang baik. Dan kita harus tahu, nggak mungkin kita menekan perempuan itu terus-menerus buat diatur busananya. Perempuan ini pasti akan melawan. Lihat sekarang demonstrasi di Iran itu, hampir tiap hari. Sebaliknya saya juga tidak setuju bila perempuan tentu dilarang pakai jilbab. Sama juga. Gitu. Ya, ini kan masalahnya itu lebih kepada pemaksaan kan. Ya. Aturannya. Ya, aturan kalau yang memaksa. Kan yang namanya aturan itu kan pasti udah menjadi maksa kan, artinya udah jadi betul. Kalau nggak dijalankan akan ada sanksi, akan ada hukuman. Ini namanya aturan kan seperti itu gitu loh. Nah, memang berat ya Mas Andre karena ini yang saya alami juga kan, maksudnya di lapangan, di kehidupan sehari-hari. Nah, tapi kemudian dengan temuan yang luar biasa dari Human Rights dan juga kita juga udah biasa gitu mendengar, membaca gitu. Mas Andre sendiri tuh merasa ada nggak sih dampaknya ketika ini sekali. di ini? Banyak sekali. Semenjak laporan itu terbit tahun 2021, mula-mula sebulan 2-3 perempuan lapor. Sekarang ini setiap hari. Lewat Twitter kah, lewat Instagram kah, lapor. Saya kayak kemarin malam ada guru SMP negeri di Jakarta lapor. Kemudian tadi pagi ada seorang wartawan juga lapor. Jadi dampaknya terasa sekali. Artinya itu lebih dampak kepada masyarakat yang tadinya misalnya takut untuk bersuara, takut untuk melawan, sekarang itu ada keberanian untuk speak up. Yang menarik, saya juga dapat pertanyaan dari politisi. Jadi politisi sudah mulai berani juga. Saya senang kan. Biasanya kan politisi itu kan lebih hati-hati ya. Atau nyari aman gitu ya. Nah maksud saya gini, kalau misalnya ada nggak dari pihak misalnya kayak tadi politisi, anggota DPR atau misalnya dari pemimpin daerah sendiri yang kemudian mengajak Mas Andre untuk
ayo kalau gitu temuan-temuan ini menjadi masukan kami untuk katakanlah merevisi. Karena tadi seperti yang tadi Mas Andre sampaikan bahwa dalam tanda kutip pemaksaan jilbab itu ternyata banyak sekali melanggar hak perempuan, gitu kan? Banyak sekali melanggar hak. Nah kemudian ada nggak itu? Belum ada. Belum ada bupati, wali kota, atau gubernur yang hubungin saya. Belum ada. Menteri ada, tetapi kepala daerah belum ada. Nah terus hasil temuan human rights ini kemudian oleh Mas Andre selain disampaikan ke publik, dipublikasikan seperti ini, adakah misalnya rencana untuk kemudian dijadikan rekomendasi ke berbagai yang dalam tanda kutip policy maker ya? Oh, di sini kami ada rekomendasi. Di sini kami ada rekomendasi buat apa yang bisa dilakukan presiden. Apa yang bisa dilakukan oleh... Jadi jelas gitu ya, usulan-usulan. Ketua DPR, terus ketua DPD, Dewan Perwakilan Daerah, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri juga ada usul. Kami usul Menteri Luar Negeri mengundang special rapporteur tentang hak perempuan, hak anak, hak pendidikan, kebebasan beragama, dan freedom of expression untuk mengunjungi Indonesia. Nah, supaya PBB melihat sendiri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Hukum dan HAM, Komnas Perempuan, maupun PBB, berbagai macam perwakilan negara sahabat, UNICEF, UNESCO, dan seterusnya, UN Women, UN Working Group on Discrimination Against Women, dan seterusnya. Jadi kami punya rekomendasi buat berbagai macam pihak ya, lembaga negara nasional maupun internasional. Dan itu oleh pihak Mas Andre langsung disampaikan atau hanya misalnya mengirimkan aja terus kemudian tidak? Kami kirim. Ada ditunggu misalnya follow up-nya atau apa gitu? Ada yang menghubungi, PBB menghubungi balik. Ya, terus organisasi UN Women menghubungi balik. Mereka memberikan jawaban. Secara informal Kementerian Perempuan menghubungi. Iya, karena ini yang tadi disampaikan oleh Mas Andre ya. Kementerian Pendidikan juga hubungi saya. Iya, yang soal itu ya beberapa kali diskusi ya terkait SKB 3 Menteri itu ya. Betul. Iya. Jadi memang ini menjadi masalah kita bersama sih. Jadi ini kayak semacam temuan dari Mas Andre dan kawan-kawan ini semacam mengkonfirmasi sebenarnya kan. Jadi yang tadinya katakanlah muncul di sini, sedikit di sini, kemudian ini kayak Nah, oleh Human Rights Watch ini seperti kayak disistematisasikan gitu. Persoalan-persoalan diskriminatif yang terjadi khususnya kepada siswi, kepada para pegawai negeri itu dijadikan temuan yang bahwa ini tuh ternyata bisa dibilang sistematis. Benar nggak? Ya kan? Ada daftar peraturannya. Jelas sekali ya. Jadi sekitar berapa Mas Andre? 64 aturan yang itu tingkat daerah ya, belum tingkat sekolah, belum tingkat BUMN, belum tingkat departemen. Jadi yang internalnya lagi ya? Wah itu banyak, bisa ratusan ribu lebih, 100 ribu lebih. Ya ini menarik banget Mas Andre dan terima kasih banyak nih udah memberikan informasi ke kita semua dan mudah-mudahan sih para penonton, maksudnya pemirsa Cokro TV yang kebetulan punya power lah ya untuk menentukan atau mengarahkan bangsa ini mau kemana, khususnya misalnya anggota DPR, DPRD itu punya apa ya, fokus lah, punya perhatian, concern terhadap isu ini karena kita lihat bahwa ini meskipun mungkin dianggap sebagai ya isu yang sangat spesifik. Misalnya soal jilbab, tapi kan sangat menariknya di media sosial kami itu dapat pesan yang cukup banyak dari dua negara, Iran dan Afghanistan. Mereka bilang perempuan-perempuan Indonesia harus bergerak, jangan sampai meniru kami. Iran dan Afghanistan.
Iran mulai mereka demonstrasi hampir tiap hari. Yang Afghanistan nih yang kembali ke Taliban ya. Kalau Iran seperti Arab Saudi kan mulai Iran sekarang bergerak. Perempuan tidak boleh sekolah SMA ke atas. Dan kalau perempuan mau bekerja di depan publik harus pakai cadar. Ya. Gitu. Iya, tambah kondisinya tambah buruk ya. Peraturan yang ada di sini menariknya, terutama yang di bawah 64 ini, itu dalam 20 tahun makin panjang, makin gelap, dan makin tebal. Aduh, ini buat saya mengerikan. Karena anak-anak saya perempuan kebetulan. Jadi harus menjadi concern kita bersama bahwa jangan sampai kemudian aturan ini menjadi terus-menerus bertambah. Makin panjang dan susah sekali untuk kemudian dihentikannya lagi. Dan ini mungkin tidak menjadi kata terlambat untuk kita semua, untuk bersama-sama gitu Mas Andre. Terima kasih nih Human Rights dan Mas Andre dan kawan-kawan. Ini sebagai pengingat buat kita semua bahwa saatnya kita bergerak bersama-sama. Teriakan bahwa ini banyak sekali aturan-aturan khususnya Perda, bahkan kita sebenarnya enak sih karena udah dikasih kayak semacam panduan apa saja yang bisa kita lakukan untuk kita perbaiki. Dan sekali lagi terima kasih banyak Mas Andre dan saya berharap banget pemerintah bisa secepatnya mengevaluasi, merevisi, kalau perlu meniadakan ya, menghapus aturan-aturan yang sifatnya sangat diskriminatif. Dan kita berharap negeri kita Indonesia ini tetap seperti sesuai dengan konstitusinya, sangat menghargai, membiarkan kebebasan untuk siapapun, ya khususnya ya siapapun kan, hak perempuan, hak minoritas itu yang selama ini kita perjuangkan bersama-sama. Saya kira cukup Mas Andre obrolan kita dan sebelum kita tutup kita seruput kopinya dulu. Oke, pemirsa Cokro TV, terima kasih dan kita akan bertemu lagi dalam seruput kopi episode berikutnya. Salam.